Halo teman-teman sekalian. Lama tidak bertemu. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan melanjutkan episode kemarin. Langsung saja. Solo Camping. Narik Rock. Chapter 69. Untuk berlari lebih cepat, Soho harus menggunakan berbagai skill buff yang akan menguras banyak mana. Sementara mana yang digunakan hanya dapat dipulihkan dengan eliksir. Tidak ada jaminan mereka akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya begitu mereka mencapai Li Minsung. Aku harus menghemat tenaga sebanyak mungkin. Jadi kita bisa langsung siap dalam pertempuran begitu kita tiba. Itu sebabnya Soho memutuskan untuk memanfaatkan Baek Miho, yang berada di dekatnya. Apakah kau Hunter Sung Soho? Ya, kita menuju ke arah yang sama. Jadi bisakah kamu menggendongku? Tunggu sebentar. Kenapa dia begitu santai meminta digendong? Apakah kamu serius? Apakah ini situasi yang bagus untuk bercanda? Wow. Baek Miho terkejut dengan keberanian Soho. Melihat ekspresi serius Soho, jelas bahwa dia tidak sedang bercanda. Ini bahkan bukan waktunya untuk bercanda. Dan orang gila macam apa yang berani mengatakan omong kosong seperti itu kepada wakil Guildmaster dari White Tiger? Aku harus menghemat energi sampai bertemu dengan Li Minsung. Bagaimana dengan energiku? Kamu seorang hunter kelas A. Kamu tidak akan mudah kehabisan stamina, mana? Yah, itu benar. Tapi, aku hanya hunter kelas C. Jadi aku punya banyak stamina. Tapi aku tidak bisa beristirahat dan langsung bertarung begitu kita sampai di sana. Bukan? Apakah ini masuk akal? Tidak. Itu tidak masuk akal. Tapi bukan berarti kita bisa santai berdebat dengannya sekarang. Baek Miho bahkan meyakinkan dirinya sendiri dengan kata-kata Soho. Tentu saja, dalam situasi mendesak saat ini, dia tidak punya waktu untuk berdebat dengannya. Bukan itu masalahnya. Ada perasaan, intimidasi, aneh yang datang dari Soho yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Ya. Perasaan ini seperti, mengapa ini terasa seperti menghadapi ayahku? Beast Monarch Rakan. Terkekeh sambil menatap Miho. Baek Miho tidak menyadari bahwa Beast Monarch sedang menatapnya dari tempat yang jauh. Energi predator yang kuat disalurkan melalui apostel, Soho, dan menekan Baek Miho. Akhirnya, Baek Miho menutup matanya dengan erat dan berteriak, "Oh, aku mengerti. Kita seharusnya tidak membuang waktu sekarang." Baek Miho menggunakan transformasi. Saat itulah mereka menyadari mengapa Rakan mengawasinya dari peristirahatan abadi. Jika bukan karena aku, orang ini mungkin akan menjadi apostel Rakan. Skill Beastifikasi. Kemampuan misterius yang meningkatkan tubuh manusia menjadi seperti monster buas. Ada desas-desus bahwa jika pemimpin Guild White Tiger Guild, Baek Yunho, bisa meningkatkan kekuatan ini secara ekstrim, dia bisa berubah menjadi harimau putih. Tapi Baek Miho menjadi rubah. Diselimuti energi monster buas, Baek Miho berubah menjadi rubah yang gesit dan menatap Soho dengan penuh percaya diri. Kelihatan bagus. Ayo pergi. Dia tidak akan terintimidasi oleh energiku. Yang hanya hunter peringkat C. Di antara para hunter yang menggunakan skill beastifikasi, ada tatanan hierarki alami yang ditentukan oleh insting. Ada kemungkinan untuk menekan atau mengabaikan naluri itu dengan kemauan dan bakat manusia. Tetapi biasanya, normal bagi para hunter terkejut seperti anggota Guild White Tiger yang melihatnya dari belakang. Wakil Presiden. Anggota Guild White Tiger yang mengikutinya gemetar dengan wajah pucat, seolah menghadapi predator yang lebih kuat. Tapi Soho berbeda. Oke, ayo pergi. Ayo cepat. Seperti jangkrik yang menempel di pohon. Ia duduk dengan tenang di punggungnya, melayang dan melompati gedung. Tidak bisakah kamu lebih cepat? Dasar rubah. Pegangan erat-erat. Aku akan lari dengan seluruh kekuatanku. Dalam sekejap, melesat seperti cahaya. Bukan tugas yang mudah bagi seorang hunter untuk melaju kencang melintasi kota. Masalahnya adalah pejalan kaki yang berhamburan di jalan.
Ketika seseorang yang awaken menyentuhnya saat berlari, orang biasa bisa terpental seperti kapas. Jika itu kecelakaan lalu lintas, efeknya lebih berbahaya daripada ditabrak truk. Dan dalam kasus terburuk, bisa menyebabkan kematian atau kecelakaan beruntun yang memakan banyak korban. Setelah bencana besar dulu, kecelakaan seperti itu sering terjadi. Itu adalah kasus pemula yang baru awaken, mabuk dengan kekuatan mereka sendiri, melompat-lompat dan tanpa sengaja menyebabkan kecelakaan besar. Tetapi setelah asosiasi hunter didirikan dan hukum hunter diberlakukan, jarang ditemui hunter berlari kencang di jalanan. Kalaupun memiliki skill fisik, biasanya mereka lebih suka menggunakan transportasi. Tetapi dalam situasi darurat seperti ini, itu berbeda. Lompati bangunan sebanyak mungkin. Dengan Soho di punggungnya, Baek Miho melompati gedung dengan sangat cepat sehingga orang biasa tak mengetahui mereka. Hei, di sana. Ya, apa? Aku tidak melihat apa-apa. Apa aku salah melihatnya? Bahkan jika seseorang melihat mereka dan mengambil foto, mereka akan menghilang dengan kecepatan luar biasa. Soho benar-benar terkesan dengan gerakan Baek Miho. Dia pasti cepat. Apakah ini level peringkat A? Soho sedang mencoba mengukur level Minsung, yang akan bertarung bersama mereka di masa depan, sambil mengamati pergerakan Baek Miho. Oh, kau rubah yang cukup gesit. Tolong sering-seringlah jadi tumpangan kami mulai sekarang. Beru. Itu tidak sopan untuk dikatakan. Setelah mendengar percakapan di belakangnya, Baek Miho mengertakkan gigi karena marah. Summoner dan monster yang dipanggil tidak tahu malu. Tapi jika dengan kecepatan ini, kita akan tiba dalam waktu kurang dari 20 menit. Itu benar. Tidak. Lebih baik naik taksi. Kata Soho. Menatap Beru. Akan lebih baik jika kita lebih cepat. Mendengar kata-kata itu, mata Beru menyipit dan senyum jahat muncul di wajahnya. Seperti yang Anda perintahkan. Beru menggunakan skill, Cruel Command. Skill buff yang diperoleh Beru saat melahap Broki Komandan Hyena, diaktifkan. Skill buff ini hanya berlaku untuk monster buas. Jadi itu juga bisa digunakan pada monster buas, yang saat ini ditunggangi Soho. Skill, Cruel Command, meningkatkan stat Baek Miho sebesar 50%. Sebagai efek samping dari skill, Cruel Command, Baek Miho dibutakan oleh naluri. Dalam sekejap, tatapan Baek Miho memerah dipenuhi naluri hewan buas. Apakah kemarahan ini disebabkan oleh percakapan Soho dan Beru atau karena skill buff misterius? Dia tidak tahu. Hehehe. Saat dia mengikuti emosi dalam dirinya, tubuhnya menjadi sangat cepat, seperti akan terbang. Akhirnya, Soho berhasil tiba di lokasi dalam waktu 10 menit. Skill, Cruel Command dinonaktifkan. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Baek Miho, yang sadar kembali, tampak sedikit lelah. Mungkin karena dia memaksakan diri lebih dari biasanya. Tapi dia bisa pulih dengan cepat dengan menarik napas dalam-dalam. Dan yang lebih penting adalah situasi yang akan dihadapi. Apa? Baek Miho melihat kejadian di depannya dengan terkejut. Mutan aneh menyerang warga sipil. Hunter sibuk mencoba menghentikan mereka. Tetapi masalahnya adalah warga sipil yang diserang oleh mutan secara bertahap berubah menjadi mutan baru. Jika mereka tidak menyelesaikan masalah dengan cepat, situasinya akan menjadi tidak terkendali. Ya Tuhan, wabah zombie di tengah kota. Tidak. Mereka bukan zombie. Mereka ghoul. Di atas kepala mutan, Soho dapat dengan jelas melihat label nama yang bertuliskan, ghoul yang terkontaminasi. Zombie dan ghoul sama sekali berbeda. Jika zombie adalah mayat berjalan, ghoul lebih mirip vampir. Tepatnya, mereka adalah ghoul yang memakan mayat manusia. Jika vampir mengkonsumsi darah manusia, orang-orang ini memakan daging manusia. Perbedaan besar antara zombie dan ghoul tidak bodoh, karena mereka bukan mayat. Namun, para ghoul di sini terobsesi untuk membunuh daripada memakan orang. Dan korban yang diserang oleh mereka perlahan membusuk dan berubah menjadi ghoul baru, seperti halnya zombie.
Tujuan mereka bukan hanya sekedar pembantaian. Royal Jelly Ratu Arsa digunakan untuk menambah prajuritnya. Energi racun yang kuat bisa dirasakan dari Goul yang kontaminasi. Li Minsung sedang mengumpulkan pasukan mereka sendiri dengan menambah Goul. Seperti yang dikatakan Arsa. Soho yang dengan cepat memahami situasinya. Menatap Beru. Beru, ya. Bisakah kamu menemukan Li Minsung? Saya sudah melakukan. Beru, yang nampak gelisah, tiba-tiba berhenti. Soho dan Baek Miho mendongak ke arah yang dia tunjuk. Dan mereka terkejut pada saat bersamaan. Dikatakan bahwa Li Minsung berada di lantai atas kompleks apartemen lantai 40 berdiri tepat di depan mereka. Sarang lebah raksasa telah dibuat di lantai atas gedung bertingkat tinggi, yang sulit untuk diketahui. Li Minsung ada di lantai paling atas. Baek Miho mengepalkan tinjunya. Sejumlah besar energi bergejolak. Hunter Sung Soho. Ayo kita berpencar. Aku akan menyerang sarang lebah itu. Dan kamu tetap di sini. Sepertinya listrik padam. Apakah kau pikir bisa naik ke lantai atas menggunakan tangga? Aku akan mencari tahu sendiri. Kalau begitu, sampai jumpa lagi. Oh, tunggu sebentar. Soho meraih punggung Baek Miho yang hendak melompat ke dalam kompleks apartemen. Apa? Apa itu? Ketika Baek Miho berbalik dengan bingung, Soho terkekeh dan berkata, kamu memberiku tumpangan tadi. Jadi kali ini, aku akan memberimu tumpangan. Baek Miho terkejut ketika seseorang tiba-tiba mengangkat tubuhnya. Lancar bayangan level 1. Rank normal. Saat lancar bayangan muncul dari bayang-bayang Soho, prajurit lebah sebesar manusia menggendong Soho dan Baek Miho dari belakang dengan kedua tangan mereka. Kita tidak punya waktu. Jadi ayo terbang. Solo Camoing. Narik Rock. Chapter 70. 10 menit sebelum kedatangan Soho. Banyak drone terbang di atas kota tempat bencana terjadi. Mutan tiba-tiba muncul dan menyerang warga. Berita langsung yang mengejutkan menyebar ke seluruh negeri. Saat ini, para hunter asosiasi sedang mencoba untuk meredakan situasi. Tidak peduli seperti apa yang ada di berita. Adegan yang ditampilkan di layar jauh dari itu. Warga berteriak dan lari kemana-mana. Mutan mengejar mereka dengan kecepatan luar biasa dan menggigit leher mereka. Aduh. Luka warga yang digigit oleh mereka membusuk dengan cepat. Dan mereka berubah menjadi mutan baru. Terlepas dari perjuangan para hunter asosiasi, jumlah mutan meningkat dengan cepat. Seperti wabah zombie yang terjadi di tengah kota. Asosiasi Hunter saat ini mengerahkan lebih banyak pasukan ke TKP, tetapi akan membutuhkan waktu lama bagi mereka untuk tiba. Masalahnya adalah waktu. Tempat terjadinya bencana itu kebetulan berada di tengah-tengah Seoul, tempat tinggal puluhan ribu orang. Jika semua orang itu berubah menjadi mutan, Korea Selatan akan menghadapi kiamat. Meskipun beberapa guild mengirim bala bantuan sekarang, jumlahnya sangat kurang. Hunter selalu sibuk, dan jika mereka jauh, akan membutuhkan banyak waktu untuk tiba. Saat itulah itu terjadi. Peristiwa yang tidak terduga. Itu adalah Guild Reaper. Kamera drone tiba-tiba menangkap anggota Reaper Guild yang menembakkan panah ajaib ke mutan. Pemimpin Guild Reaper Guild Lim Taegyu telah tiba di TKP bersama anggota guildnya. Semua drone mulai mendekati Lim Taegyu. Lim Taegyu memimpin anggota guildnya dalam membantu para hunter asosiasi yang berjuang. Di sisi lain, asosiasi hunter saat ini menyatakan bahwa penyebab mendasar dari insiden ini adalah Li Minsung, mantan wakil Guild Master Reaper. Pada saat yang sama, artikel berita yang menekankan bahwa penyebab insiden ini bukanlah Reaper Guild tetapi murni tindakan individu Li Minsung yang viral di seluruh internet. Banyak komentar yang diposting di bawah artikel tersebut. Apakah itu mungkin? Mereka semua pasti terlibat. Wakil Guild Master menghilang. Wakil Guild Master pasti melakukan ini karena marah. Apakah negara kita benar-benar akan hancur seperti ini? Syukurlah saya tinggal di pedesaan. Opini publik sudah terlanjur buruk bagi Reaper Guild. Tetapi dengan kejadian ini, pamor buruk tetap melekat pada Guild Reaper.
Para komentator yang mengkritik Reaper Guild harus mengakui satu fakta. Hunter peringkat S, Lim Taegyu. Pemandangan luar biasa dari panah ajaib yang tak terhitung jumlahnya yang dia tembakkan. Menembak jatuh banyak mutan. Terekam di layar. Ya Tuhan, Lim Taegyu luar biasa. Dia tidak pergi kemanapun setelah mendapat peringkat S. Jika kau memiliki skill itu, kenapa kau diam saja? Kenapa pula kau repot-repot membuat guild dan berjanji akan melindungi Korea? Informasi bakat pemain dan bakat guildmaster berbeda. Informasi senjata Lim Taegyu adalah busur kematian, tapi harganya mengerikan. Sekretaris yang berdiri di belakang Lim Taegyu membuat gerakan aneh. Hah, hei tunggu, berbaliklah, lihat di belakangmu. Lim Taegyu, yang berkonsentrasi pada pertempuran. Pemirsa yang menontonnya melalui drone adalah yang pertama merasakan perubahan itu. Namun, Lim Taegyu tidak dapat melihat komentar tersebut, dan akhirnya membelakangi sekretaris Oh yang berdiri di belakangnya. Gila, apa itu? Pengkhianatan. Apakah kau pion Lee Min-sung? Tidak. Kenapa kau begitu ceroboh? Hunter peringkat S yang dasarnya sejak dulu memang lemah. Apakah dia keracunan? Pemirsa yang menonton berita sangat terkejut. Bahkan Hunter peringkat S pun tidak berdaya. Bahkan jika kekuatan serangan dan pertahanan mereka sangat tinggi, mereka tetaplah manusia. Jika mereka terluka, mereka akan kesakitan. Dan jika mereka terluka parah, mereka pasti akan mati. Namun, bagi mereka yang tidak mengetahui detailnya, sulit dipercaya bahwa Hunter peringkat S itu ditusuk oleh belati dan terjatuh. Terkejut dengan orang yang dia percayai, Lim Taegyu segera mengeluarkan belati yang tertancap di punggungnya. Namun, kejutan psikologis lebih besar daripada rasa sakit. Sekretaris Oh, kau kenapa? Melihat tatapan Lim Taegyu, Sekretaris Oh hanya memasang ekspresi bingung. Bos, saya minta maaf. Saya memiliki misi besar dari Ratu. Hah, siapa itu Ratu? Tiba-tiba, kaki Taegyu Lim menjadi lemas. Itu bukan racun biasa, tapi racun ekstrim. Sekretaris Oh membungkuk dengan sopan kepada Lim Taegyu. Jangan memaksakan diri dan terimalah. Racun yang saya gunakan adalah Royal Jelly milik Ratu. Royal Jelly katamu. Mendengar kata-kata itu, ingatan melintas di benak Lim Taegyu. Bos, kali ini ulang tahunmu. Ini adalah hadiah. Hah, hadiah? Apa? Ini adalah minuman keras berkualitas tinggi yang sulit ditemukan dan kuperoleh melalui seorang kenalan. Apakah Anda ingin mencobanya? Enak diminum. Namanya adalah Royal Jelly. Ini baik untuk tubuhmu. Sementara itu, Sekretaris Oh memberi Lim Taegyu minuman keras barat yang disebut Royal Jelly, sebagai hadiah kapanpun dia punya kesempatan. Kenapa nama minuman dengan aroma manis yang aneh itu muncul di benakku di saat seperti ini? Lim Taegyu merasakan sakit kepala hebat. Pada saat yang sama, pesan yang kuat bergema di benaknya. Layani Ratu. Layani Ratu. Lim Taegyu membuang busurnya dan memegangi kepalanya dengan kedua tangan, menggeliat di tanah. Bahkan Hunter yang gagal mengendalikan Royal Jelly tak bisa mengatasi efek berat. Pergi dari pikiranku, jerit Lim Taegyu. Tubuhnya didera rasa sakit yang luar biasa. Namun, Royal Jelly yang dia telan, yang bahkan Min Sung gagal kendalikan, menumpuk di tubuhnya. Dan racun itu bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan dengan skill biasa. Bos, penyembuhannya tidak bekerja. Anda harus mengeluarkan racun itu dengan sihir Anda sendiri. Sihir. Dia sudah melakukan itu. Lim Taegyu memusatkan seluruh kekuatan sihirnya untuk melawan kekuatan Royal Jelly. Jika konsentrasinya goyah bahkan untuk sesaat, dia merasa pikirannya akan rusak. Jangan pedulikan aku dan pergilah ke anggota guild lainnya. Dan tangkap Sekretaris Oh yang melarikan diri. Dia seperti bola liar yang dilemparkan Min Sung. Ya, mengerti. Setelah memberi perintah kepada bawahannya, Lim Taegyu bersandar ke dinding, terengah-engah.
Dia tidak bisa menggunakan skill apapun atau bergabung dalam pertempuran, karena dia berjuang untuk menekan racun dengan sihirnya. Jika dia menggunakan skill apapun, dia merasa pikirannya akan langsung kewalahan. Aku harus membakarnya dengan sihir. Tapi itu bukan tugas yang mudah. Penyergapan baru-baru ini hanyalah pemicu. Royal Jelly yang dia konsumsi dari Sekretaris Oh telah menumpuk di tubuhnya. Soho dan Baek Miho tiba di tempat kejadian. Baek Miho, Lim Taegyu langsung mengenalinya. Itu adalah wakil Guildmaster Harimau Putih yang datang untuk membantu. Namun, apa yang ada di punggungnya? Fakta bahwa dia menggendong seseorang di punggungnya berarti dia adalah bakat yang luar biasa. Tetapi jika dia adalah orang yang sangat berbakat, Lim Taegyu penasaran. Tapi ketika dia melihat wajah pemuda yang digendong dari punggung Baek Miho, dia menyadari bahwa dia belum pernah melihatnya. Soho melihat sarang mencurigakan yang telah tumbuh di lantai atas apartemen sekitarnya sejak tadi. "Ayo segera terbang," kata yang tiba-tiba keluar dari mulutnya. Karena dia tidak bisa menggunakan skill apapun, Lim Taegyu, yang telah berkonsentrasi pada situasi di sekitarnya, merasa bingung ketika mendengar kata itu. Terbang. Bayangan hitam melingkari dirinya dan tubuh Baek Miho. Bahkan Baek Miho terkejut dengan situasi mendadak itu. Lim Taegyu, yang telah mengamati situasi dari kejauhan sangat terkejut. Dua pasang sayap yang terbuat dari asap hitam muncul di punggung mereka. Apa-apaan itu? Ketika Soho melihat Goul yang terkontaminasi, dia dengan cepat memahami situasinya. Tujuan Minsung adalah membunuh warga dan membangun pasukannya sendiri. Dan pada akhirnya, itu adalah struktur yang akan menyebabkan banyak nyawa jadi tumbal sebagai pengorbanan untuk kue resa, insek monark. Aku tidak punya waktu. Jika keadaan terus seperti ini, hanya masalah waktu sebelum ritualnya selesai seperti yang diinginkan Arsa. Kecepatan adalah jawabannya. Serahkan ini pada para hunter dan aku akan menangkap pemimpinnya. Aku tidak berniat menaiki tangga itu satu persatu atau memanjat dinding apartemen. Aku harus terbang. Soho memiliki prajurit bayangan dengan sayap. Hanya dua dari mereka yang keluar. Atas perintah Soho, monster bayangan muncul di bawah kakinya. Tiba-tiba, Soho punya ide bagus. Apakah mereka ini bayangan? Bayangan bisa ada di mana saja. Meskipun tidak di bawah kaki, ada bayangan di sela jari-jari, bahkan pada sehelai rambut. Dengan melihat Beru, dia akan bersembunyi di balik bayang-bayang kecil yang ada di setiap sudut tubuh Soho dan kemudian muncul. Itu mungkin hanya wajahnya yang muncul sementara tubuhnya tetap berada dalam bayang-bayang. Itu berarti, yang lain juga bisa. Soho memerintahkan Shadow Lancers bersembunyi di bayangannya. Naik di punggung kami dan keluarkan saja sayapmu. Shadow Lancer yang ada di tubuh Soho dan mengeluarkan dua pasang sayap dari punggungnya. Kemudian, bayangan hitam menutupi bahu dan punggung Soho, menciptakan bentuk yang aneh. Kik. Melihat itu, Beru tersenyum ke arah Soho dengan ekspresi aneh. Ini adalah strategi yang sangat luar biasa. Anda bisa kepikiran menggunakan Shadow Army seperti ini. Inilah generasi baru. Ide yang cemerlang. Beast Monarch. Rakan. Bertanya. Menanyakan apakah dia meniru Dewa Sungai. Apa yang kamu bicarakan? Kau bisa melihatnya sendiri. Soho tersenyum dan terbang pergi. Baek Miho, yang terbang di sampingnya, merasa kagum. Luar biasa. Setahuku, kau hanya summoner peringkat C. Skill macam apa ini? Mensumen sayap. Tidak ada skill yang bahkan bisa memunculkan sayap ke tubuh rekan seperti ini. Tidak. Tunggu. Kalau ada skill seperti ini, kenapa tidak diberikan kepadaku? Baek Miho menatap Soho dengan ekspresi kesal. Soho hanya mengangkat bahu. Saat mereka lelah, manaku akan berkurang. Ngomong-ngomong, ayo pergi ke sarang lebah seperti ini. Tunggu. Bawa aku bersamamu. Tiba-tiba, suara putus asa terdengar. Baek Miho terkejut untuk mengkonfirmasi identitasnya. Guildmaster Lim Taegyu. Siapa pria itu? Reaper Guild.
salah satu guild terkemuka di Korea. Soho juga tahu nama Lim Taegyu, ketua guild di sana. Meskipun dia tidak terlihat bagus, sebagai hunter kelas S, dia pasti akan sangat membantu. Bawa orang itu juga. Mendengar kata-katanya, bayangan hitam terbang dan menempel di tubuh Lim Taegyu. Jika kamu berencana untuk bergabung, ikutlah. Soho hanya mengatakan itu dan mulai terbang lebih dulu. Apa-apaan ini? Dia merasakan sensasi aneh seolah-olah ada sesuatu yang melilit tubuhnya sesaat. Tapi Lim Taegyu menerima bayangan itu tanpa mengeluh. Dia tidak bisa menggunakan sihir karena sedang menekan Royal Jelly. Kemudian sayap bayangan di punggung Lim Taegyu mulai berkibar. Dan dia dengan cepat mengikuti Soho dan Baek Miho dari belakang. Tujuan mereka adalah sarang lebah. Swoosh! Namun, saat mereka mendekati sarang lebah, sejumlah besar anak panah tiba-tiba menghujani dari dalam sarang lebah. Setiap panahnya memiliki aura. Astaga! Baek Miho dan Lim Taegyu terkejut. Panah itu bisa dihindari jika di tanah. Dalam kondisi melayang di udara, tidak ada cara untuk menghindarinya. Pada akhirnya, mereka harus rela dihujani anak panah. Baek Miho segera berteriak, "Lim Taegyu, Guildmaster, bersembunyi di belakangku. Jika tidak ada cara untuk menghindarinya, pilihan terbaik adalah satu orang bertindak sebagai tameng." Dan di antara mereka bertiga, Baek Miho adalah tameng yang paling efektif. "Oh, kamu benar-benar rubah yang licik." Beru tiba-tiba mendekat dan mengelus kepala Baek Miho sambil tersenyum padanya. "Tapi jangan khawatir, Monark kita akan mengurusnya. Jangan mundur. Terus terbang." Lancar bayangan yang menempel di punggung mereka mulai mengepak lebih kuat. Pada saat itu, menggunakan skill tebasan badai. Kuaohan. Angin bertiup kencang dan badai mengamuk. Soho menggunakan skill dual sword. Baek Miho dan Lim Taegyu terbang melewati pusat badai dan langsung menuju target mereka, sarang lebah. Bersambung.